Vexana. Udah pasti tahu di belakang sana bisa dimakan Vexananya. Ya tapi ya Vexana jelas adalah match yang susah banget ya buat bisa tangkap. Assassin paling kesel tau lawan Vexana. Iya. Pusing kasih di belakang. kena tangannya tuh loh. Ya itu namanya linglung. Tapi ada Valentina bersama dengan Grok. Oke. Iya sama Grok. Wow. Grok ya. Ini bakal main clear cepet, main rotasi cepet harusnya karena ini udah positif harusnya Groknya di roam ya. Iya ini udah Udah kebuka kan positif, berarti. udah positif. Kayak udah jadi fix position gitu loh. Iya. Karena mereka udah ngebuka Popheus-nya. Jadi udah fix position. Dan sekarang ngomongin dari Geek Farm, pick terakhir sebelum mereka menuju ke arah face ban yang kedua. Ini harus mereka siapin sih. Kalau mereka nggak mau memperebutkan ke arah gold atau memperebutkan ke arah jungler, pilih salah satu. Iya. Siapa yang mereka prioritasin? Ya bicara soal Vincent dengan fighter yang memang cukup oke ya Alpha ada. Stabil ya. Ya lebih stabil juga. Tapi ternyata Nolan lagi harusnya Walat. yang diamankan untuk Vincent. Ngeliat ya dia cukup aman dari tadi. Farmingnya juga baik-baik aja gitu ya. Ya, tapi ini ketemu dengan Grok loh. Beda ya Ya, sekarang beda ya. banget betul. Jadi wildcard-nya harus yang dipersiapkan dan diterima nanti buat Vincent juga. Dan dari dua tim ini belum mengambil marksman sama sekali. Mereka masih akan menahan dulu mungkin sampai detik terakhir dan kita akan melihat beberapa marksman misalnya yang di band sekarang. Yep. Mereka Tapi mau Alpha dulu Jungler. ternyata Ya, ya. keputusan yang tepat. Berarti kalau Alpha, chance-nya dari Baloyski ini pakai hero tebal ini besar loh. Bisa jadi gatot lagi loh. Iya. Bisa jadi gatot lagi loh Bang Laul. Oke, tapi ada komen dari Lovel. Silakan. Saran untuk RRQ, biarkan Geek membuat kesalahan. Draft strategi yang baik dalam memanfaatkan kesalahan dan kalian akan baik-baik saja. Ya karena kadang ada gerakan-gerakan tambahan nih dari Geek Fam yang dipanis seperti di game pertama kan tadi. Ya mereka buka satu movement terus mereka yang terpunish tadi akhirnya. Wah, Natalia diamanin. Oh kalau Bawa Natalia. assassin, bos. Ya, ini makanya- Bawa assassin, bos. Dia ngambil Popheus di pick di awal, biar linknya dibuka abis itu. Tapi hanya independ. Ya kan? Ya berarti menyisakan Link. Link, Julian. Ada Julian juga. Link Julian tutup kari gak sih? Iya, tapi kayak untuk beberapa case Link ini selalu jadi langganan band ya. Yep. Tapi bahkan untuk sampai saat ini kita belum melihat adanya Link juga nih. Sampai kita ngelihat dari band terakhir di RRQ Hoshi. Ya atau Fanny misal. Fanny juga, tapi mungkin Link potensinya bakal lebih kelihatan ya. Oke. Moskov. Wah, Link mencium Link. bau-bau agak cukup deres nih Link. Bruno lagi. Ini ternyata pindah tangan, tapi ini Bruno dari Masako. Oke, ini ada tendangan Bang Mako. Ya kan? Link Masako, apakah akan memasak kali ini? Link atau akan termasak? termasak. Dilarutkan ya, apa dilarutin ya? Ya, tapi kalau memang linknya sengaja buat dikasih, potensi Saber gak sih buat keluar? Bisa. Tapi ya ini emang udah lumayan ngandelin edit berarti di depannya ya. Betul. Dan sekarang Link dari Sutsujin yang akan muncul. Terus tiba-tiba saya berroll. Waduh. Nggak bisa lah, udah habis lah draftnya. Nggak bisa nih harus ada Skylar ini pakai Marsman. Tarsman Purify ya. Iya, Marsman Purify ini enak. Dan Beatrix Beatrix. ternyata. Tapi Beatrix Purify juga enggak ya Ini kayaknya. Cyber Rom juga possible banget nih. Ini Saber kayaknya besar kemungkinan gitu Gatot loh. kaca lagi nggak sih ini bisa jadi? Tadi sih dari ngeband ke arah Alpha memang Gatot Kaca, tapi kalau seperti ini kayaknya harus shifting nggak sih, Ul? Bisa. Harus shifting nggak sih? Harus gimana dia cara nangkep ke arah Beatrix, gimana cara nangkep ke arah Link. Ini mereka belum menemukan jawabannya masalahnya sampai sekarang. Kaja. Front to back banget mainnya. Kalau mau Kaja boleh kombinasikan sama Nolan. Selama selama Nolannya ini punya power yang sama dengan level dari jungle ataupun dari gold laner arah Kyoshi Aha. masih oke. Ruby juga masih possible masalahnya Betul, kan sekarang. Tapi Ruby bakal agak sedikit susah gak sih buat Ada- nangkap ceilingnya? Butuh single target loh. Yep. Ya. Single target lock. Oke, dan ternyata yang diamankan adalah Gatot Gatot lagi. kaca lagi. Oke. Unbreakable untuk bisa memegang ya. Skill unbreakable kayak punten gitu. Agak-agak Punten. nunduk dia. Kayak gini dulu kan punten. Betul. Oke, tapi ini adalah match point teman-teman. Satu kesempatan yang akan kita lihat, mampukah sang raja dari segala raja ini berhasil untuk bisa mendapatkan tahtanya kembali, atau Geek Fam akan semakin kuat dengan gelar The King Slayer. Oke, Geek Farm sudah berhasil membawa ke game yang ketiga. Mereka tinggal lancarkan planning mereka untuk bisa mendapatkan game ini dan title King Slayer masih ada di tangan mereka. Tapi untuk RRQ, mereka sudah menunggu 3 season. Masih belum menemukan jawaban dan ini dia pembuktian.
Mampukah raja-raja baru menjadi obat dari sakitnya Kryptonite atas Geekfam? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, Terlinada, match of the day, the last game. Geekfam versus Rex Dragon Gale. Let's go! Dan bagaimana kali ini juga ternyata Gatot Kaca kembali terlihat, Om. Yap, muncul lagi ya. Ini kayak hampir gak pernah absen buat Gatot kecuali di band tadi juga di game yang kedua. Tapi Link yang dipakai berhadapan dengan Nolan juga sama-sama punya potensi untuk bisa memang farming ya. Tapi potensi untuk split push jauh lebih besar dipegang oleh Hoshi. Dan sebagaimana yang tadi untuk dari audience ya. Memberi masukan, mid-nya harus bisa head to head juga ini berhadapan dengan Aboy dan juga Balois. Oh, lihat poke damage dari ini biru yang dipegang Skylar. Ini cukup besar pastinya tapi Baloy Oke, gak jadi. lihat Baloy ini dia emang salah satu romer yang berani itu tidak kita bisa pungkiri. Dan bahkan dari Tenacity di arah Godwin, respect dengan damage yang diberikan dari seorang Skylar. Tapi di balik itu Skylar dia pakai trill sama Weapon Master, dia pengen bener-bener nge-burst abis siapapun yang ada di depan mata. Ya, dan ada dua Wilderness Blessing ya. Lihat betapa sakitnya Skylar melakukan poking damage dan itu dia hei. Dan Paloski di depan sana masih dapat membuka badan dan Sun Soo Jin tinggal melakukan eksekusi dengan sangat baik. First blood di tangan dari seorang Sun Soo Jin. Paloski standby, gak ada jangan untuk pulang. Revitalize mau ngawur di Peacock. Apakah di sana sampai Soplet, satu buah poin kill untuk Rinsia. Yang akhirnya Rinsia aktif untuk melakukan rotasi. Dan itu dia, poros mid yang memang berjalan dengan adanya basic common emblem dan juga Warden's Blessing yang dibawa oleh Idok. Ini jalan banget porosnya sampai akhirnya. Ini yang kita lihat dari arah Kihoshi. Teamfight dengan kombinasi dan juga komunikasi yang baik, Om. Ya, dan juga teamfight mereka bisa diving-diving ya. Ya. Mereka punya link untuk Tempest of Blade juga. Dan itu nice memang untuk kicknya tapi terlalu maju ke dalam dari mereka. Oh, akhirnya mereka bisa memanggil karena Idong. Tapi Flicker more defensif. Masih menjadi sebuah jawaban untuk Idong mundur ke belakang. Dan Paloski kali ini benar-benar melakukan zoning out terhadap seorang Sun Soo Jin. Coba untuk memberikan vision, tapi aturnya ke sana. Buat perpasukan dari tim Geekfam berhasil tetap untuk mendapatkan tarta pertama dan membuat Sun Soo Jin gak berada di dalam power yang cepat dan maksimal. Oh, ini ketempelan guys, ini Baloiski ini udah mulai membuat dari Sun Soo Jin tidak nyaman ya pastinya. Betul. Tapi kita nggak coba untuk dibalesin. Ya, cukup mengganggu ya tadi. Meskipun memang cuma muncul dengan unbreakable, gak ditabrak dengan musuhnya. Tapi kayak kita jadi ragu-ragu juga nih. Ini mau dilepas ke kita, ini countingnya atau enggak sama sekali. Jadi overthinking ya. Betul. Nabrak nggak ya? Dia nabrak nggak ya? Oh, nabrak sih lumayan banget, sakit minimal ya. Gak usah deh. Kali ini udah pakai item damage, item defense aja bisa meledak itu dari Getok Baloiski. Tapi di balik ini semua ada satu item yang cukup unik dan berani dipegang sama Skylar ya. Yep. Skypiercer ini Emon juga kemarin pakai Skypiercer pertama untuk Beatrix. Ya, dalam kondisi owning sekali dan itu dia mungkin yang dirasakan oleh seorang Skylar. Owning mereka tapi lihat menuju ke arah sosok seorang Rins menjadi target utama. Flicker bahkan telah dikeluarkan oleh mereka. Memaksa mendapatkan satu buah point kill untuk pertukaran dari seorang Dairen. Nggak terlalu worth it dan nggak bisa nampaknya. Yep. Oh, Tuh masih ya, Rin sampai dengan game ketiga juga masih ditarget dia. nah, sedih ya jadi Rins. Iya, Karena Rinsnya tadi rotasi sekali udah kelihatan langsung. Ke arah top lane. Ini Lihat. langsung dipegang lagi dia akhirnya. Jangan sampai gerak lagi buat Rin. Kamu diam di situ ya. Tapi Jadi ready mid. ngeliat dari Abo ini juga jadi PR tersendiri nih, Om. Ya Pak Abonya tinggal ngelepasin ya utility dia, lihat nih kicil terus-terusan. Dan itu lumayan ngebaying time ya. Sekali lagi ini waktu dan juga 5 menit awal. So, untuk kalau kita bicara soal rotasi yang bisa dilakukan, Vex sana yang paling cepat. Yap. Dan sekarang udah sama-sama bergerak ke arah atas. Oke, semua diambil oleh Skylar. Dia masih bisa menangin laningnya. Dan lihat dia 2 lawan 1 masih kurang berhasil. Tapi Sakit Idok, Rinsya, Aboy lagi-lagi jadi jawaban. Ini harusnya selama dia ada link. Gak terlalu pusing sih untuk dapetin ke arah Vex sana. Ya bisa memang buat masuk ke belakang. Tapi untuk di early-nya masih butuh item juga sebenarnya. Gila, dijepit di depan mata dan play down. Tembakan peringatan dari seorang Skylar untuk mundur ke arah belakang. Karena buying time yang dilakukan oleh seorang Skylar 2, tembakan 3. Skylar mundur dan lihat di ejam-ejam. Gak ada jalan untuk murang dari seorang Skylar. Gak ada outplay pun yang terjadi. Skylar terejam-ejam. Dan itu dia informasi mahal, tidak ada flicker. Sampai akhirnya Avatar of Guardian tidak bisa dihindari. Dan bahkan gak cuman ketiban Gatot, ketiban juga sama Mini Lord. Tapi lihat di belakang sana, target utama mereka adalah seorang Masako. Wild Charge dikeluarkan dengan ada Tempest Soblet. Masih ditahan oleh seorang Sun Soo Jin, dapat satu poin kill dan seorang Masako. Masih bertahan dan one last hit.
tetap tumbang dari seorang Susujin. Sayang, seribu sayang, mereka harus kehilangan jungle yang baru saja mendapatkan turtle buff di sana. Wah, ini rugi lah harusnya untuk Ararkion. Rugi. Dan tadi Unbreakable-nya sempat kena juga kan, jadi ada efek kontik tadi. Jadi nggak bisa langsung nargetin ke bagian belakang. Dan melihat dengan tumbangnya Sutsujin, purple buff ini bisa menjadi destinasi selanjutnya buat Gig. Tapi kalau gue lihat sih Rinsia udah mulai ngambil ke arah Primal Ward sih. Dibandingkan ke arah Tenaga dia lebih enak ke arah Primal Ward kalau gue sih Om. Oke. Lumayan ini sih, bisa kasih damage juga ya buat Bisa membantu. Jadi akhirnya nanti fokus tim fight dari Geek Farm itu nggak fokus ke arah Skylar lagi. Ya bisa ke Rinsia. Bisa ke Rinsia terus. Memang kan target utama ke arah Rinsia. Kenapa nggak diubah? Tetap biarkan Rinsia yang menjadi target bulan-bulan warga dari Geek Farm. Ya. Tapi Masako juga harus dipegang nih sekarang. Jangan sampai terlalu jadi. Dan kita melihat rotasi dari Araki Hoshi akhirnya sudah mulai menuju ke Masako terus-terusan. Oh, konsil? Wah, Fatal Guardian-nya di cancel. Oke, tapi lihat mundur ke arah belakang. Dari hidup masih bertahan, tapi para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka masih terlalu kuat untuk bisa ditembus di arah top lane-nya. Dan ini adalah sebuah gambaran nanti di arah high ground. Mungkin juga akan bisa seperti ini. Yap, tapi yang ngeliat dari sekarang ini sengit banget ya. Poin kill-nya sama, turtle-nya juga sharing. Tinggal nunggu momentum siapa yang nantinya akan bisa lebih optimal. Yap, dan semuanya juga mainnya di gold lane loh ini. Aha. Kayak EXP-nya udah lebih beda aja buat EXP-nya. Cuman potensi untuk Araki Hoshi adalah split push. Mereka punya link. Nah itu dia yang mungkin sulit untuk ditanggulangin sama Geek Fam ya Om. Kayak siapa yang nantinya bakal dikirim untuk bisa menanggulangi sosok dari Sutsujin. Ya, karena untuk split push-nya kayak ya paling Nolan kan ya. Dan itu pun lumayan ringkih gitu loh, tipis. Oke, salah berbagi ke arah Turtle, tapi nampaknya Watchers dikeluarkan bersama dengan Bandit Rage. Dia bisa terlalu sakit dari belakang, Skylar free hit. Membuat permasukan dari tim Geek Farm, mereka nggak bisa masuk lebih dalam. Dan itu dia Primal Ward yang akhirnya dipegang oleh Rinsia untuk menjadi serangan tambahan menuju ke arah para pasukan dari tim Geek Farm. Oke. Tapi sepertinya nggak ada kontes yang cukup berarti ya. Tapi ada Retribution juga bertukar dengan adanya outer top turret. Oke, tapi ternyata Susujin harus melihat purple buff-nya hilang dimakan oleh sosok seorang Vincent di depan matanya sendiri. Wah ini turtle tuker outer turret dan purple Om. Ya, dan juga tadi kan Tempest of Blood kelihatan kan tadi. Aha. Jadi dia agak gak bisa langsung buka juga tadi untuk di purple-nya. Dan masih bisa diimbangi bagi Geek Fam tadi. Kalau dari item build-nya juga 2 EXP ini masih cukup sama. Sama-sama dengan penggunaan dari Thunderbelt. Mungkin bedanya Thunderbelt sekarang ada di tangan dari Sutsujin juga. Jadi bisa memberikan efek slow dan juga adanya tambahan untuk permainan hybrid defense. Karena untuk persetan dia, Berserker Fury seharusnya sudah lebih daripada cukup. Oke, Primal Ward dikeluarkan begitu saja Tyrant. Dan one shot di depan sana membuat Moldora masih coba untuk bertanda. Primal Ward-nya berhasil dibalaskan. Karena Skylar standby untuk membantu karena Rinsia di depan sana. Pertukaran karena EXP late. Tyrant masih mau di depan sana untuk membuat para pasukan dari tim Geek gak ada pikiran sama sekali untuk mendabrak di area mid lane. Dan itu dia IMU terhadap Primal Rat yang damage-nya akan lebih besar. Daripada yang original ya. Aha. Karena original sendiri ya jelas dari damage-nya dia mengandalkan defense juga. Sedangkan itu langsung dari magic damage yang di-build untuk Valentina juga. Dan ini dia untuk next team fight-nya. Clear lane tengahnya sini Aboy tetap menjadi masalah utama. Karena dari tadi kita melihat Aboy juga selalu bebas. Ini 0-0-1 buat Aboy. Gak kepegang. Benar, belum ada yang bisa nargetin ke Aboy. Karena semuanya fokus untuk bisa cepat menumbangkan Masako. Cepat misalnya untuk menumbangkan si Baloeski. Wow, Aboy. Target utama dari seorang Susujin. Kayaknya Susujin akan menuju ke arah dia kalau dia udah ini sih. Udah berani sih. Tapi lihat kondisi kali ini dari Skylar dengan Sky Pister yang dia miliki masih belum menyala Om. Setuju sih. Masih satu pasif dari skill-nya aja, belum maksimal nih Om. Ya, itu hitungannya sama dengan satu Legend Sword kan, cuman plus 60 adaptif untuk attack-nya dia. Dan lebih mengandalkan untuk pasif little yang belum bisa dikoleksi juga bagi Skylar. Sutsujin potensi split push jelas ada dipegang dengan dia juga. Tapi untuk setup di Lord ini loh. Kalau gak ada yang mendekat atau Sutsujin mungkin show sedikit aja di bawah. Ini 4 lawan 5 bisa kejadian juga. Benar-benar. Digas ya. Lihat dari Idok di depan sana, informasi telah diberikan ke arah Dairan. Apatan Guardian di depan sana dari Rinsia gagal mendapatkan siapapun, tapi Masako target utama mereka. Free terbelakang dan free hit terhadap Susujin. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Lihat Primal Ward pada defensive bersama dengan Artemis Soflet, tapi 2 point kill kembali. Tampaknya steal kill dari Rins. Menyelamatkan RRQ untuk Lord yang pertama. Dan pencurian menuju ke arah Avatar of Guardian walaupun gak kena. Tapi dia bisa menjangkau di belakang dan delivering damage Om. Dia itu mutusin buat Masako. jalur pulangnya tadi. Aha. Untuk jalur exit dari team fight. Yep. Oke Vincent, kayaknya keputusan yang salah untuk masuk dalam sana. Untungnya Skylar damage masih belum terlalu sakit. Untungnya Skylar masih belum dalam
peak powernya itu kalau misalnya udah peak powernya Om, lewat aja bisa tumbang Om. Iya. Udah kena brevet. Apalagi ada Melvic Roar tadi baru selesai juga untuk Skylar. Dan ini akan lebih memaksimalkan bagaimana mendapatkan pasif dari Little nanti ya, stack dari Sky Pierce. Dan tendangan dari Masako, single target nih. Yep. Sedangkan yang harus ditargetkan adalah Dairon yang selalu bisa berpindah tempat juga. Jadi dan, bisa jadi volley shooting kan gak maksimal. dan akhirnya juga kita ngelihat gimana Aboy tertarget di belakang ya, digunting jalannya oleh Susujin yang udah cepat banget juga untuk langsung regroup. Sementara kali ini dengan adanya Lord yang akan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah, atas tengahnya bakal coba untuk dipegang perlahan oleh RRQ Hoshi. Oke, Lord akan dibinasakan cepat tapi one shot bersama dengan Ben Reds. Terlalu sakit, berhasil mendapatkan satu point kill dari seorang Ido. Dan di depan sana Avatar of Guardian telah dikeluarkan oleh seorang Balenski. Berikan seorang Rinsha dan juga Tyrant harus termakan pada pasukan dari Shanking Farm. Mereka mencoba untuk membalaskan kembali kartu tapi Rinsha mengoutplay the Tempest Blade. More defensif kali ini membuat sosok dan Render Rapati berhasil mendapatkan burst defense. Render Rapati from Skylar. Walaupun nggak dapetin point kill, tapi Rinsha berhasil membakar di sana. Membakar dengan adanya sebuah glowing one, last hit dari Pramorat juga yang ternyata di copy. Aboy, Winter Crown, dan bahkan Flicker pun telah dikeluarkan tapi tidak membuat dirinya selamat. Ya, Yap, sudah mulai bisa mengendalikan ya jalannya permainan sekalian RRQ Hoshi. Mereka sudah mulai kumpul untuk join bagi tim fight-nya. Dan ini dia Vincent yang nggak dapat juga spacing-nya untuk bisa masuk. Karena cukup banyak sebenarnya barikade yang dibangun juga kan. Di depannya ada Grok juga. Masih ada si Dairon lagi-lagi ya di sini. Fovis yang selalu mengganggu. Ganggu banget nih makanya Fovis dari tadi jadi kunci ya Jadi bisa kunci. dibilang ya. Padahal kan minggu kemarin bisa dipakai gak ada yang mau prio pick juga ya buat Fovis. Belum matang mungkin ya Belum kayaknya. matang nih. Sekarang ini udah mulai bermunculan dan meresahkan juga bahkan. Karena ngelihat sekarang nih diacak-acak, kita tahu bagaimana Fovius dengan adanya Vengeance juga Om. Betul, betul. Memang ya dia gak possible untuk kabur lagi, tapi vengeance-nya juga ini akan membuat dia kayak orang males. untuk target ke Povius yang sedang melompat kan dengan Infernal Pursuit-nya. Antiquiras, second item dia juga. Karena dia cukup respect ya dengan damage yang akan diberikan Masako. ya. Vincent juga ada, physical damager semuanya. Dan dia satu Antiquiras ini akan cukup menyelamatkan dengan tambahan pengurangan 24% untuk total 3 stack. Lumayan sih kalau misalnya Render Rapati kena di posisi lagi nge-defense itu lumayan loh. Dia mundur setengah darah ada loh. Setengah darah, seperempat darah mah ada itu. Kalau damage dengan kondisi Skylar udah hampir full item seperti ini. Yap, jangan lupa kan dia ada Skypers juga ya. Jadi buat hero tebal seperti si Baloy, ini bisa tiba-tiba instant kan kena true damage. Yap, dan dalam seketika kali ini dari RRQ mereka mengungguli ke angka 6.000 dan Lord pun sudah muncul. Tapi kayaknya Geekfam mereka nggak yang terlalu terisolate ya. Dia bakal coba untuk maju dan mengintip. Dan maksa fight bisa aja terjadi. Baloy? Oke, Balenski di depan sana. Gak boleh greedy, target utama dia untuk bisa meng-cancel ke arah Lord. Dan kalau bisa take over, tapi Vincent sayang sekali di show one shot. Tunjukkan belakang dengan berdemen. Terus pertama, target utama mereka adalah Skylar. Terperangkap. Skylar kali ini langsung ditelan bumi. Dan membuat pasukan dari Team King Farm berhasil melakukan sebuah kill. Dan nampaknya di sana Sosujin mencoba untuk mendapatkan Veltora. Target utama mereka terdeteksi di depan sana, Dairon. Tapi dia lebih fokus menuju ke arah Pesturet. Dan gak peduli apapun yang terjadi. Kehilangan 4 pemain, tersisa 1 saja. Ini bencana! Wow, dan bahkan one strike push kali ini bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. 3 season berturut-turut. Akhirnya penantian RRQ menjadi obat atas King Slayer. Please welcome the new King Sarah, Rex Regan Chaos. Dan akhirnya RRQ Hoshi berhasil untuk bisa melepas kutukan selama 3 season beruntun. 8 pertemuan yang belum mereka menangkan, tapi ini dia regenerasi yang begitu luar biasa membuat sang King Slayer belum berhasil untuk bisa mempertahankan gelarnya. Yap, fondasi pertama ditanam di minggu yang pertama. Kemenangan juga didapatkan di sana. Dan sekarang masuk ke dalam minggu yang keempat, RRQ Hoshi jauh lebih matang. Wow, 3 season. Data berbicara, Geekfam selalu di atas dari RRQ, tapi Apoy dan Balenski bukan kryptonite untuk bagi raja-raja terbaru mereka. Idok, Sosujin,
Rinsya, Skylar dan Tyron akhirnya memutuskan Kryptonite yang dipegang oleh RRQ. Yap, dan wow, memenangkan matchup mid lane, bermain lebih aktif, menjadi